Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mungkin barangkali ada yang sudah masuk. Latifah Nurul Aisyah. Ada ya. Adil. Muhammad Alfiansah. Muhammad Davinsa. Rafakil Safik. Rafida Khairul Nisa. Rizky Ahmad Setiawan. Jagat Saputra. Siti Salma. Semoga yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan dan sampaikan salam saya, semoganya salam sehat-sehat selalu. Anak-anakku sekalian, agar pembelajaran hari ini agar semangat, marilah kita melakukan olahraga sedikit. Olahraga, ya. Yang pertama kita melakukan apa tadi? Breathing. Yang pertama lakukan saya anak aja. Ya. Semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri. Saya anak manja. Kesayangan orang tua. Saya anak manis. Kesayangan ibu. Saya anak pinter. Kesayangan bapak ibu dan Saya anak manja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Saya anak manis. Tepuk 1,
tabuk 2, tabuk 3, tabuk banyak. Saya anak pindah. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk banyak. Yeay, itu. Oke, terima kasih. Oke, semuanya kita melakukan pretest dulu ya. Kita sudah SPK udah, kita pretest dulu sebelum pembelajaran dimulai. Semuanya bergabung di soal menggunakan online, ya, menggunakan Whiteboard. Nah, ini tes online. Tes dulu. Itu sama kan ini 1, 2, 3. Itu di angka di terus udah sih tiknya itu Pak, Bapak kerja di Ayo, Pak Bung, 10 menit lagi. Pak di Sepam, Pak. Depan. Terus Sepam. Ini Pam. ini kelas 11 mana? Anjay, gue gini bucah. Hah? Ya. Udah keluar gue udah. Udah, kamu. Udah. Ya, udah belum? Kamu jangan bisa, udah belum? Apa ya, Pak? Kamu Gua, Pak. mana? Kamu. Woi, jajan Pam Kamu. belum? Ya. Pak tuh emoji Pak si jajan. Ambil jadi gua pakai. Bet, tas basah yang mana, Bet? Ah, Tas basah yang mana? ini kali. Udah. Udah belum? Udah belum? Udah. Ya. Ini kan? Rumah yang seram. Aulia. Panjang dulu, Aulia. Yang hari Adam seperti itu, tujuan. Bagian baru Ya, kamu langsung ini mau ke apa? Kan Oh, tuh betul. Wah itu nomornya enggak? Ya, sudah 18 kita mulai. stiker mana? Itu reaksi paling bawah kanan. Wah menyala. Jaga sapu.
Ramai lah. Itu Bakal bayar. Macet. Untuk layar. Bayar, oi. Itu macet. Situ ada tuh situ tuh. Itu tuh. Gak apa. Sepuluh menit udah lewat, kita mulai saja. Gas. Lanjutkan juga. Tiramnya coba satu. Siapa nih lagi ngaku? Lanjutkan. 10, Ih, bajunya kamu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Seleki apa sih? Benar, Cik. Tidak ada jatuh kan. Kimai. Profil belum mulai. Rizky aja masih belum mulai. Profil sama Rizky ya. Itu yang mana? Rafael kenapa dia belum mulai? Rafael kan belum mulai. Udah mulai belum? Rafael. Ini ada Rafael. Rizky aja. Ini saya naik lagi tahu nih naik lagi nih obat nih. Ini gue naik. Itu bego. Paling atas itu lu. Bukannya paling atas, Cok. Lihat warnanya itu paling gede. Itu gua mau lihat.
Selesai Pak. Udah 9 tuh. Ini Ya, 3 menit lagi. Udah selesai gimana nih Pak? Udah Pak. Ya, 3 menit lagi. sama kalau dari bawah Sangat siapa? Itu ada Pak. Oh, belum lagi. Udah Pak. Pak, pengaruh Pak. Siapa namanya? Cek aja, kamu deh. Ki Eki lu cara daftar goblok kalau bisa ngomong lu kan KTP Ki Iya lah, pakai KTP. coba Mak. lu cuma di foto doang ya Iya, pakai fotonya foto mak lu juga. di selfie sama gue juga Iya. Sama KTP-nya, Chan. iya tahu gua KTP siapa ya Pinjol. sejauh ini gitu Lu pinjol, Chan. Asal pencet. Ya, jadi gua udah minum. Oh, iya. sini gua jadiin Salah ini. Yang kamu. Ngapa lu? Ngapa lu? salah dari gua Tifa udah selesai. belum banyak lah Udah. Udah belum? Ya, belum bisa tiga Ini yang di atas yang belum. Alfiansyah. Alif Alfiansyah tinggal di mana Pak siapa Ya ini, coba lagi Triani ya. saya mana Pak Alfiansyah Kalau nyoba lagi namanya jangan disamain. Sapik. Sapik. Hah? Lu penjara, Sapik. Hah? Penjara. Apa? Gua nggak makan dana kok, belum pernah minum dana gua. Ini yang atas nama Rafil siapa? Lu tahu? Rafil. Gak ada. Hapus aja, Pak. Kalau gak ada saya hapus nih. Dia Pak hapus ya, tahu juga. Nah, sekali aja. Aja lu kan. Ini Rizky aja siapa? Saya Pak. Belum? Keluar. Udah. Udah. Pak, saya mana, Pak? Pak saya Siapa? Muhammad Alfiansyah di mana Alfiansyah di atas. No. Adam. Ini Alfiansyah. Ini udah. saya Pak Ya udah, kalau tadi ini udah. Itu coba lagi. Coba. Ya, Angel ya. Itu ada dua. Enggak, yang tadi nggak bisa kayaknya ini pakai main. Yang ini yang saya full ya, terus ya. Angel. Ayo, Bapak, kamu sih Bapak salah. Ujuk tuh salah aja kamu siapa? Yang ini kan Aduh. Apa? Kalau misalnya Masuk lagi bisa nggak? Bentar, Pak. Kalau misalnya saya 50. Iya. Boleh ya. itu dapat tuh banyak banget. Bentar, Pak. Masa satu doang ya dong. Taruh ke luar. Ya, sudah buat ngeliatin doang. Oh. Muka-muka senyum terpaksa itu. Ayo ngeluarin siapa, Bos? Gua main tapi yang punya duit buat patungan.
Apa? Ya, ngeluarin siapa gitu aja dah. Masukin kayak gini. Itu ngapain? Lama banget. Terbang dia. Ini aja. Ini lah. Nggak bisa. Selesai ya? Saat kiri nih. Bentar, Kak. Berapa? 1 menit lagi dah. Oh, ini sini lembut nih. Ini kan tadi dikeluarin apa sih Hana? Ya ini. Ya, Apa salah salah dulu? mulu dah tuh. Capek banget. Oh, nih. Di mana? Bali. Sekarang. 27 Agustus Masih. Kau banget. Kau banget. Udah selesai nih. Oh, ya. Tapi tetap bule. Boleh sih. Kayak bule. Dan kalau tunggu sahur dulu itu 200 doang. Nanti ntar parkir deh. Siapa ini? Siapa ini? Yang beneran. Astaga. Takkan kelihatan kamera itu. Dari sono, memang kan kelihatan di sini loh. Itu udah tahu badan malu ya bukan di sono. Duduk ini, Pak. Ini murah banget tuh. Makin gemes ah. Gila. Kapan kamar tidur? Natural. Namanya. Oke, saat kiri ya. Next. Ya, thanks. 80% yang lulus. Coba. Thank you. Saya Coba nih, Pak. Dapat free mancing. Pak. saya 65 sebut Pak. Ketahuan tuh. Lagi tidur, Pak. Ada apa yang lulus, Pak? Tuh. Wih, biar 2 coy. Eki. Masih bisa itu biar pertama. Biar pertama siapa? Yeki, berdua. Iya. Yang hari ini. Udah, Pak, ini dong, 1, 2, 3 dong, Pak. Enggak, non panggil. Panggil. Eki ya, dapat ya. Oke, kita mulai pembelajaran. Pretestnya udah selesai. Kita langsung masuk ke materi. Ya, perhatikan semua. Masih nggak ada yang tidur. Yuk, perhatikan depan. Nggak ada yang tidur, ayo perhatikan depan. Tuh. Oke, yang main game berhenti dulu. Topinya lepas. Topi. Ya, perhatikan depan semua. Nah, jadi ini kan pelajaran kelas 10, kelas 11, dan kelas 11, kelas 12. Jadi coding dan kecerdasan artifisial dengan tema solusi apa? Kompleks untuk masalah nyata. Solusi kompleks untuk masalah nyata. Jadi kita materinya atau pembelajarannya coding dan kecerdasan artifisial dengan tema solusi kompleks untuk masalah nyata. Nah, kenapa kita harus
membahas tentang ini. Nah, kita lihat di sini. Coba dibaca. Baca. Suatu malam di permukiman pada penduduk, api tiba-tiba menjalar dari sebuah rumah karena tidak ada sistem peringatan dini. Kebakaran merambat cepat dan menghanguskan puluhan rumah. Lalu seorang engineer berkata, bagaimana jika kita bisa mendeteksi asap dan suhu ekstrim sejak dini dengan sensor murah seperti JHT-22, lalu mengirim peringatan otomatis ke warga. Suatu malam di pemukiman padat penduduk, api tiba-tiba menjalar ke sebuah rumah. Ya, karena tidak ada sistem peringatan dini, kebakaran merambat cepat dan menghanguskan puluhan rumah. Lalu seorang engineer berkata, bagaimana jika kita bisa mendeteksi asap dan suhu ekstrim sejak dini dengan sensor yang murah seperti JHT-22. Itu sensor untuk mendeteksi panas, mendeteksi asap supaya terdeteksi lebih awal. Lalu mengirim peringatan otomatis ke warga. Bunyilah sirine, bunyilah berita ini ada kebakaran gitu kan, ada asap sebelum kebakaran. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah menerapkan pemecahan masalah kompleks sehari-hari dalam kejuruan atau kejuruan. Jadi menerapkan pemecahan masalah kompleks sehari-hari. Contohnya apa tadi? Kebakaran. Apalagi? Selain kebakaran, kebanjiran, kehujanan, apalagi? Keademan. Apa? Kedinginan. Nah, itu contoh yang kalau tadi kan kita bahas kan kebakaran ya. Oke, kita lanjut. Coba baca yang laki-laki. Ya, kamu yang paling depan. Baca. Tuh, apakah kalian melihat atau mengalami kebakaran? Ceritakan bagaimana sistem peringatan bisa mengubah hasilnya. Ya, tadi saya baca peringatan ya. Ya, peringatan. Oke. Lanjut Pak. Ya. 2. Jika rumah berada di Di area. area rawan kebakaran, fitur apa yang paling kamu butuhkan dari alat ini? Lanjut. 3. Kenapa kebakaran permukiman termasuk adalah SDGs 11? SDGs 11. Ya, SDGs. Apa maksudnya SDGs 11? Nggak tahu. Nah, itu dari PBB ya, nanti ada. Kita bahas nanti. Yuk, lanjut. Bagaimana solusi teknologi mendukung target kota inklusif dan Dan aman? aman. Nah, itu kan tadi kan ada sistem kebakaran ya, ada kebakaran kita kan mempunyai sensor. Ya. Nah, ini kan pertanyaannya, pernahkah kalian melihat atau mengalami kebakaran? Siapa yang pernah mengalami kebakaran? Saya Pak, Kebakaran apa? kebakaran sampah. Buat Pak. Ceritakan bagaimana sistem peringatan bisa mengubah hasilnya. Ada peringatan dini tsunami? Ada gempa. Nah, yang kita pelajari nanti sensornya. Ada. Ya, ada peringatan dini banjir? Ada. Ada peringatan dini kebakaran? Ada. Nah, ada peringatan dini wabah? Ada. Jika rumahmu berada di area rawan kebakaran, fitur apa yang paling kamu butuhkan dari alat ini? Terus berikutnya, mengapa kebakaran permukiman termasuk dalam SDGs 11? Coba cari di Google, SDGs 11 apa? Yuk, cepat semua cari. SDGs 11 adalah terus bagaimana solusi teknologi mendukung target kota inklusif dan aman. Sedangkan kota kita di kota Depok ini supaya inklusif dan aman. Makanya kita harus menciptakan suatu alat pencegah
Pencegah kebakaran boleh. Pencegah dini apa musibah gitu ya. Ya. Oke. Apa SDGs 11? Siapa udah ketemu? Udah, baca. Strategi 11 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB yang berfokus pada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dengan tujuan membuat kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Ya, SDGs 11 adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB yang berfokus pada kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan tujuan membuat kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Coba apakah rumah kamu aman? Rumah kamu aman nggak? Aman Pak. Aman dari banjir? Aman. Aman dari kebakaran? Aman. Aman dari musibah? Aman. Maksudnya wabah? Alhamdulillah. Bersih nggak rumahnya? Bersih. Oke, berarti SDGs 11 sudah tahu ya? Ditulis, yang lain ditulis. Ya, pokoknya kalau nanti saya tanya lagi salah. Lanjut. Nah, kalian di dalam materi ini yang pertama, ya kalian mempunyai nalar yang kritis. Ya, mempunyai nalar yang kritis. Coba lihat depan. Nanti kamu berkolaborasi. Contohnya apa kolaborasi? Kamu bikin alat, kamu bisa kerjasama dengan teman kamu, bisa kerjasama dengan orang yang lebih pintar, dengan perusahaan boleh, dan menciptakan alat sensor tadi. Misalkan dengan kampus juga boleh, gitu ya. Namanya kolaborasi. Yang berikutnya adalah komunikasi. Ya, bagaimana kamu belajar komunikasi dengan baik, gitu ya. Bagaimana kamu bisa menjalin hubungan dengan kampus, dengan industri, supaya berkolaborasi membuat suatu alat tadi, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini peta konsep pembelajaran yang nanti kita pelajari. Ya. Tadi apa pertama? Masalah kompleks sehari-hari. Ya. Nah, ada SDGs 11 tadi apa tadi? Ayo baca. Tujuan pembangunan berkelanjutan dari PBB yang fokus kepada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Oke, itu ya. Nah, berarti harapannya yang di sini kan? Ya. Harapannya yang di SDGs 11. Ya. Kalau yang sebelah sana ada badan usaha, ada pembentukan apa maksudnya pembentukan kelompok, ada pembagian peran. Terus ini di sini ada kota dan komunitas inklusif. Kan tadi ada inklusif ya? Ya. Terus ada aman, tangguh, berkelanjutan. Betul nggak? Tuh. Jadi kota kita itu harus yang pertama apa? Kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, berkelanjutan. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Pemecahan masalah kompleks sehari-hari. Mitigasi bencana, proyek pendeteksi kebakaran, perancangan, implementasi, pengujian. Nanti kita praktek itu, buat alat. Ya. Jadi kita nanti merencanakan pemecahan masalah kompleks sehari-hari. Terus mitigasi bencana, proyek pendeteksi kebakaran, perancangan, implementasi, dan pengujian. Itu nanti kita laksanakan. Kata kuncinya apa? Coba baca, yang lagi baca yang gede. Katanya gede. Baca ya. Masalah kompleks sehari-hari SDGs 11 ya kan Pak? Ya. Mitigasi bencana Arduino Uno, simulator, kopi pendeteksi kebakaran. Nah, jadi kata kuncinya dalam materi ini masalah kompleks sehari-hari. SPDS 11, mitigasi bencana, Arduino Uno, simulator Walkwi. Pernah dengar kata simulator Walkwi?
Pernah dengar Walkwi? Coba cari di Google Walkwi. Walkwi simulator. Jadi nanti kita mempunyai, kalau bikin alat beneran kan beli alatnya mahal. Nah ini nanti ada suatu aplikasi yang bisa mempraktekkan itu, simulasi namanya. Nanti hubungannya ke internet. Itu ya. Pasti nanti ada yang namanya coding. Coding apa? Jadi coding. Coding adalah coding apa? Coding cari cepat. Apa? Apa? Baca? Bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan tugas seperti Nah, bahasa pemrograman banyak. Berikan contoh yang kelas 3. Bahasa pemrograman kan udah dikasih tahu semua. Yang pertama apa? Python. Terus C++. Apa lagi? Ruby boleh. Apa lagi? Java. C++. JavaScript. Jawa. Itu bahasa pemrograman. Makanya memerlukan coding. Python. Iya benar, Python itu bahasa pemrograman. Pula dong. Nah nanti kita belajar itu. Nah nanti di dalam aplikasi ini kita menggunakan C++ ya. Sudah ada di aplikasinya. Lanjut. Apa saja masalah kompleks sehari-hari? Apa saja masalah kompleks sehari-hari? Tadi kan udah tadi ya. Itu kan pertanyaan. Berikutnya, bagaimana caranya memecahkan masalah kompleks sehari-hari? Kan tadi udah ada alurnya ya. Nah, kita masuk ke materi pemecahan masalah. Buka di modul. Ya, ini masalah sehari-hari. Apa kebahagiaannya SDGs 11? Sustainable Development Goals nomor 11. Itu ya? Nah, itu masalah kompleks sehari-hari. Sustainable Development Goal atau SDGs 11 yang dicanangkan oleh PBB menekankan pentingnya menciptakan kota dan komunitas yang inklusif, ya, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, nah, peserta didik atau pelajar sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan, terutama melalui penerapan teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial atau disebut AI. AI apa kepanjangannya? AI. Nah di situ coding dan kecerdasan artifisial atau AI. AI itu apa? Tahi. Ya, kepanjangannya dulu. Tahi. Artificial intelligence. Oke, lanjut. Kemacetan, polusi, dan manajemen sampah
yang merupakan masalah umum di perkotaan memerlukan solusi inovatif yang dapat dikembangkan oleh pelajar atau siswa dengan memanfaatkan keterampilan digital. Ya. Kota-kota besar di Indonesia menghadapi berbagai masalah kompleks seperti tingginya volume sampah, polusi udara, dan sistem transportasi yang tidak efisien. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK 2023 menunjukkan bahwa 60% sampah di perkotaan belum terkelola dengan baik. Selain itu, kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga 65 triliun rupiah per tahun. Bappenas 2022. Terus kondisi ini bertentangan dengan prinsip SDG 11, ya kan? Yang mengharapkan tata kota yang berkelanjutan. Contoh. Pelajar sebagai generasi calon penerus bangsa memiliki peran penting menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya. Pemanfaatan teknologi digital dengan kesadaran etik dan moral serta memahami isu berkelanjutan sangat diperlukan oleh pelajar melalui pembelajaran apa STEM nih Science, teknologi, engineering, and matematik atau disebut STEM. Jadi kalau dengar istilah itu udah ini ya bisa ya. Teknologi, engineering, and matematik. Nah, pelajar tidak hanya memahami masalah lingkungan, tetapi juga dilatih untuk menciptakan solusi, ya, untuk mendorong kreativitas dan kepedulian sosial pelajar. Sekolah dapat mengintegrasikan proyek-proyek berbasis AI. Apa AI tadi? Berbasis AI, gitu ya. Dan pemrograman. Nah, pelajar dapat mengembangkan aplikasi atau sistem berbasis coding untuk mengatasi masalah perkotaan tersebut. Antara lain, aplikasi pemilahan sampah dengan menggunakan machine learning. Nah, pelajar dapat membuat program untuk mengenali jenis sampah melalui gambar dan memberikan instruksi daur ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem transportasi cerdas. Pemodelan algoritma dapat membantu menganalisis rute transportasi umum yang paling efisien untuk mengurangi kemacetan. IoT, apa itu kepanjangannya? IoT apa? Apa IoT kepanjangannya? Bilang doa IoT apa kepanjangannya? IoT untuk penghematan energi, pembuatan sensor berbasis Internet of Things. IoT itu Internet of Things. Dapat memantau penggunaan listrik di sekolah dan mendorong efisiensi energi. Yang keempat, IoT untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana berbasis IoT dengan sensor DHT. Nah, kita nanti menggunakan sensor itu, ya. Nah, AI memiliki potensi besar dalam mendukung kota berkelanjutan. Misalnya, model prediksi AI dapat membantu pemerintah mengantisipasi banjir
dengan menganalisis ya data curah hujan dan drainase atau WRI Indonesia 2021. Pelajar dapat terlibat dalam proyek sederhana seperti analisis data, polusi udara menggunakan Python. Apa Python tadi? Python tadi adalah pemrograman ya, bahasa pemrograman. Atau pembuatan chatbot. Apa chatbot? Chatbot apa? Coba cari situ. Chatbot apa? Chatbot. Ini chatbot. Konsultasi lingkungan. Sekolah perlu menyediakan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan solusi teknologi. Berbagai kompetensi inovasi berbasis SDGs dapat memotivasi pelajar untuk menciptakan proyek yang berdampak sosial. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga dapat memberikan akses pada database dan tools yang diperlukan. Nah, jika pelajar sejak dini terbiasa dengan mendeteksi teknologi, dengan pendekatan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial, mereka akan tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, inisiatif kecil seperti aplikasi pengolahan sampah atau sistem transportasi cerdas, nah dapat menjadi prototipe untuk solusi yang lebih besar di masa depan. Pelajar memiliki peran krusial dalam mendukung SDGs 11 melalui penguasaan coding dan AI. Nah, dengan pendekatan pendidikan yang tepat, mereka dapat menjadi pionir inovasi untuk kota yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan industri teknologi akan mempercepat terwujudnya solusi berbasis digital bagi masalah perkotaan. Hadirnya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disebut K2A mulai jenjang SD hingga pendidikan menengah merupakan upaya konkret pemerintah melalui kebijakan nyata. Nah, di SMP kalian mungkin telah belajar mendapatkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dengan menggunakan AppScript. Nah, kalian telah mengetahui bagaimana kecerdasan artifisial bekerja untuk membantu manusia dalam pemecahan masalah. Nah, yang kita harus mengidentifikasi dulu pemecahan masalah. Yang pertama itu mitigasi bencana. Ini ya, ini pemecahan masalahnya ya. Yang kedua, merancang proyek pendeteksi kebakaran. Nah, nanti kita proyeknya ini. Nah, ini ya. Untuk mempelajari Arduino dan merancang alat pendeteksi kebakaran secara fisik, ada beberapa komponen dan persiapan yang diperlukan, yaitu perangkat keras, hardware, brand Arduino Uno, Nano, atau Mega. Nah, sebagai pengendali utama, sensor suhu, ya, sensor suhu atau termistor untuk mendeteksi panas atau api. Pak, termaju Pak. Oke, coba sekarang masuk ke https://walkwi.com. Tahu Pak? HTTPS. Ya, Salin aja palingnya Pak. Walkwi. Nah, ini kan 3 kopi. Nih, saya kirim nih ke grup nih. Link aja Pak. Itu lama-lama.
Orang gua WA gua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, ini langkah-langkahnya nanti bisa ngikuti yang ada di buku. Ini kalau udah buka seperti ini, kamu daftar dulu menggunakan akun Google. Nah, nanti yang digunakan yang ini yang ada Uno. Uno diklik, ya kan? Nah, di sini dipilih. Nah, dipilih Arduino Uno. Ya, misalkan yang ini, yang Uno ya. Yang ini start from start ya, start. Ini ya, start from scratch. Nah, dipilih yang sebelah kiri. Nah, kalau ini sudah bisa dimulai. Yang sebelah sini, ini defaultnya ya. Nah, ini ada voice, nah itu ada program-program ada di situ. Kalau ada yang diintar. Oke, untuk hari ini kita cukup dulu karena sudah Pulang. Nah, ini nanti dipraktekin di rumah yang punya HP, yang punya komputer. Ini di modus sudah ada cara-caranya semua, tinggal mempraktekkan. Yang dipraktekkan ini sudah ada nih, ini di sini ya. Pak, di HP nggak ada yang hujan Pak? Ini komponennya sudah ada, terus di sini juga sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada rangkaiannya, sensornya sudah ada yang dipilih. Nah ini ininya, pemrogramannya sudah ada di sini ya kan? Nanti tinggal copy doang. Nah nanti yang ini bahasa pemrogramannya itu di copy di sini, di copy di sini. Ini yang ada tulisan ini nih, yang ada tulisan sketch.ino ya. Ini untuk menuliskan programnya, ini untuk mengaktifkan. Contohnya aplikasi yang sudah jalan seperti ini. Nah ini contoh yang sudah jalan ya. Saya kasih contoh yang nah ini kalau mau dijalankan menggunakan play di sini. Ya itu ya. Ini aplikasi yang sudah jadi. Nah, nanti contoh-contohnya ada di situ semua. Oke, hari ini cukup sekian. Kita berdoa dulu bersama-sama. Jangan lupa saya masing-masing. Tutup. Enggak gitu, Doa. Tokas, Adam. Ya, cepat. Adam. Jagat. Mengerti. Ditutup. Jagat juga. Ketua 10. Lu kan kalau udah disuruh siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Lu bisa kalau nggak bisa. Oh, semua kagak bisa lu. Baik. Baik. Lu kan enggak. Ada dulu. Kita ini dulu. Lu aja lu. Siapa guys? Ya gitu, ya kencang. Sebagai senior ngasih tahu gitu coba ah. Lu pengen balik. Iya, sebagai senior. Iya, senior. Iya dia sama senior bro. Iya, senior. Iya. Senior jembut. Kalau ngomong ya. Kalau di video kan itu. Iya. Itu. Soalnya. Pan aja kan harus. Pan. Pan. Gitu lah. Pan. Gue balik dulu nih. Sebelum pulang mari berdoa. Wal asr. Inna
Sholat dulu ya, sholat dulu. Pulas. Kita melakukan olahraga sedikit biar kita nggak ngantuk. Ya bukan kayak gitu. Ya ikutin saya ya. Yuk mulai. Ayo belakang, siap. Yuk mulai ya. 1, 2, 3. Topi saya Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Bersama tadi. Tepuk 3. Kita. Apa tadi? Buka suara ya? Buka apa? Buka mulut 3 gitu ya? Oke. Buka mulut 3, buka mulut 2, buka mulut 1, baru terakhir ya. Yuk, ulangi lagi. Ulangi ya. 1, 2, 3. Topi saya